Ya, jadi mungkin ada ini background pendidikan saya satu alma mater dengan Prof. Nugroho, S1-nya di University of Melbourne di Australia, kemudian lanjut belajar keuangan syariah di IIUM di Malaysia, di mana saya ketemu Kang Irfan. Dan saat ini sedang mendapat amanah sebagai Deputy Director, salah satu Deputy Director di KNEKS. Dan pada saat bersamaan saya pun aktif di beberapa lembaga, di antaranya adalah di Rahmani Foundation sebagai anggota Dewan Pembina, kemudian juga sebagai salah satu pengurus di Dewan Pengurus Pusat IAEI, dan juga pengurus di AFSI untuk posisi sebagai Head of Impact Development, dan juga turut membantu teman-teman di Serikat Ekonomi Pesantren, yang juga Kang Irfan pengurusnya nih ya. Ini kelihatannya kemana-mana jadi udah ada Kang Irfan terus nih. Dunia memang kecil, Kang. Dan kemudian sebelum saya menyampaikan materi inti, juga memberi update tentang tempat saya berdinas saat ini. Jadi ini di KNEKS mulai lahir di 2019, namun di awal 2020 ada perpres yang baru, sehingga struktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana tertera di slide, ketuanya tetap presiden, dan kemudian Bapak Wakil Presiden tetap menjadi wakil ketua, namun juga menjabat sebagai ketua harian, dan sekretaris KNEKS saat ini adalah Ibu Menteri Keuangan. Anggota komite KNEKS dengan perpres yang terkini bertambah dari 10 menjadi 16 menteri dan pimpinan lembaga. Itu logo-logonya sudah tertera di situ. Jadi selain sejumlah menteri terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, juga ada pimpinan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, LPS, Ketua MUI, Kadin, dan lain sebagainya. Saya sendiri sebagai staf KNEKS berada di kotak yang namanya manajemen eksekutif. Itu tim yang bekerja full time menjalankan tugas menjalankan KNEKS. Untuk bagi yang belum kenal KNKS, ingin mempertegas bahwa fungsi KNEKS sebagai lembaga nasional adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jadi ini bukan sekedar gerakan umat Islam, namun gerakan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan KNKS tidak menggantikan peran lembaga ataupun kementerian manapun. Tugas utama KNKS adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar semua stakeholder ekonomi dan keuangan syariah. Mohon maaf, Mr. Heri, mohon di-mute-kan selain suara pembicara. Mohon maaf, Mr. Heri. Terima kasih. Bangga lanjut, Bang. Sorry. Ya. Oke, sekarang kita menuju topik malam ini, yaitu tentang layanan keuangan syariah berbasis lembaga komunitas. Nah, topik ini adalah bagian dari konsep keuangan inklusif ya, atau inklusi keuangan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ngecek di Google, itu banyak definisi tentang inklusi keuangan atau keuangan inklusif. Namun menurut saya secara profesional objektif, salah satu definisi yang terbaik ternyata nggak usah jauh-jauh, yaitu definisi pemerintah kita sendiri. Nah, bahwa dari definisi yang panjang ini, yang menarik adalah pemerintah kita mempertegas bicara tentang menghadirkan layanan keuangan kepada masyarakat, itu semestinya semata-mata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dan hal ini belakangan semakin menjadi hal yang sensitif, gitu ya. Karena ternyata kalau kita teliti tentang keberadaan layanan keuangan yang mengelilingi kita saat ini, saya kira bisa terbagi menjadi 3 kategori. Tentu kategori pertama sesuai harapan di perpres ini adalah layanan keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kategori kedua adalah layanan keuangan yang tidak bermanfaat namun juga tidak merugikan. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Nah, namun yang patut kita waspadai bersama, ternyata belakangan makin tumbuh, makin banyak beredar layanan keuangan yang berbahaya. Bukan saja tidak bermanfaat, namun memang bahkan kontra terhadap manfaat, jadi bahkan berbahaya, merugikan masyarakat. Nah, beberapa hal yang saya kira contohnya adalah tentang keberadaan lintah darat, rentenir, yang sekarang, kalau dulu kita bicara rentenir adalah rentenir tradisional, rentenir offline. Nah, sekarang kita bertambah lagi nih tantangannya, bahwa ada rentenir offline dan ada rentenir online. Dan juga ada beberapa
bentuk-bentuk produk keuangan yang nyampe ke masyarakat yang ternyata merupakan muslihat atau jebakan Batman gitu. Nah, di situ yang kita perlu bersama-sama semakin hati-hati dan juga memastikan yang bentuk lembaga keuangan atau layanan keuangan yang hadir di wilayah kita adalah yang tepat. Nah, dan kemudian dari Perpres ini juga ingin mempertegas bahwa bicara kesejahteraan masyarakat itu tidak bisa lepas dari keuangan. Gitu. Jadi layanan keuangan yang tepat itu sangat vital untuk gerakan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, singkatnya tanpa layanan keuangan yang tepat itu masyarakat menjadi susah menabung. Nah, padahal itu hal yang paling basic ya bahwa tidak ada masyarakat bisa sejahtera kalau hanya pintar foya-foya. Bahwa masyarakat harus diedukasi, diajak dan difasilitasi untuk menabung. Jadi kalau saya kira para ibu guru kita dari TK SD itu udah melakukan tugasnya ya, mengajarkan kita untuk menabung. Nah, hanya menabung sendiri perlu fasilitas, apalagi dengan kondisi saat ini. Nah, di situ kita perlu memastikan adanya layanan menabung yang tepat, yang baik buat masyarakat. Nah, karena seringkali juga bicara menabung yang simpel, ada kalanya muncul produk tabungan yang tidak tepat. Nah, contohnya adalah kalau di masyarakat mikro, masyarakat ekonomi lemah, hanya dihadirkan produk tabungan standar perbankan kota besar, itu seringkali tidak tepat karena produk itu relatif rada mahal. Nah, jadi kalau mereka hanya menabung 50.000 sebulan, tapi kena biaya bulanan yang sampai kalau nggak salah beberapa produk bank-bank besar itu kena biaya 10 sampai 15.000. Nah, itu masa 30% ambles gitu ya dalam sebulan itu berarti tidak tepat. Nah, di situ kita perlu memastikan layanan menabung itu juga tersedia yang sesuai dengan berbagai segmen. Nah, yang kemudian alasan kedua, tanpa layanan keuangan yang tepat, susah mendapatkan pembiayaan yang aman. Tadi sudah saya jelaskan, muncul saat ini pembiayaan kredit-kredit yang tidak aman, yang penuh jebakan. Ya, itu kalau kita Google betapa banyaknya berita-berita menyedihkan tentang korban-korban pinjol. Nah, kemudian yang ketiga, tanpa layanan keuangan yang tepat, masyarakat terutama mereka yang bertindak sebagai entrepreneur, UMKM, itu menjadi susah bertransaksi. Ya, kalau susah bertransaksi ya susah berbisnis. Dan yang keempat juga yang perlu yang jarang disebut-sebut adalah tanpa layanan keuangan yang tepat, banyak stakeholder, banyak warga susah mendapatkan haknya. Nah, contohnya adalah pada saat lagi krisis begini, banyak bansos-bansos, banyak bantuan-bantuan dari pemerintah, itu seringkali tidak sampai kepada masyarakat karena mereka tidak tersambung kepada sistem keuangan yang tepat. Dan bagi komunitas umat Islam sendiri juga harus kita akui bahwa banyak mustahik yang belum mendapatkan hak zakatnya gara-gara mereka belum tersambung kepada layanan keuangan yang tepat. Nah, jadi singkat kata, bicara kesejahteraan ya mau tidak mau memang harus bicara tentang layanan keuangan yang tepat tadi. Nah, dan untuk kita umat Islam, kita sudah diingatkan bahwa tepat itu bukan hanya untuk kebaikan di dunia. Jadi tepat itu tidak cukup hanya sekedar tepat menurut para ekonom-ekonom umum. Nah, karena kita melalui Al-Quran dan Hadis sudah diingatkan tentang layanan keuangan yang tepat menurut yang maha mengetahui, sang maha pencipta yang menciptakan umat manusia ini. Ini kelihatannya ada bocor suara ya. Oke. Baik, jadi kita harus memastikan bicara tepat bagi kita umat Islam yang sudah mempelajari Al-Quran dan Hadis adalah harus bicara tepat yang baik untuk di dunia dan di akhirat. Disitulah bicara inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan dua kata. Kita harus lengkapi dengan kata ketiga yaitu kata syariah. Jadi bicara yang tepat menurut kami memang sudah tidak ada pilihan lain adalah yang syariah gitu loh, karena yang layanan keuangan syariah itu bukan hanya sebatas pemikiran manusia, namun juga mewujudkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Jadi keuangan syariah bukan hanya tentang urusan akhirat nanti. Nah, dan alhamdulillah tak terasa 30 tahun berlalu dari lahirnya Bank Muamalat, ya, banyak pihak berpendapat kelahiran Bank Muamalat di akhir 91 awal 92 adalah tonggak awal gerakan keuangan syariah modern di Indonesia.
Dan hari ini Indonesia sudah tumbuh menjadi, saya kira salah satu negara yang paling lengkap variasi atau bentuk lembaga keuangan syariahnya. Nah, ini sebagaimana tertera di layar, itu baru sebagian, masih belum semua bentuk lembaga keuangan syariah yang muncul, namun sudah sedemikian banyak ya. Dan tidak boleh lupa bicara tentang lembaga keuangan syariah, itu kita mengenal yang namanya itu kita mengenal yang namanya keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah. Jadi dalam daftar yang saya paparkan ya, tentu juga masih belum komplit ini, itu kita mulai dari paling bawah adalah tentang lembaga keuangan sosial syariah. Yang paling utama adalah tentang amil zakat dan nazir wakaf. Dan kemudian juga kita punya sejumlah lembaga yang hybrid, dalam arti menjalankan peran komersial dan sosial seperti Bank Wakaf Mikro dan BMT, dan kemudian juga sejumlah lembaga keuangan komersial syariah yang beragam bentuk hari ini, ada takaful, ada BPR, ada fintech syariah, multi finance syariah, bank syariah, modal ventura syariah, bahkan capital market pun sudah ada yang syariahnya. Jadi boleh dikatakan semua segmen saat ini ada pelayan keuangan syariahnya. Nah, tapi keindahan ini anehnya masih kontradiktif dengan survei OJK tahun 2019. Ya, bahwa survei 2019-nya OJK itu kabar baiknya inklusi keuangan umum itu meningkat pesat menjadi 76%. Tapi yang syariah masih adem saja gitu, masih adem di 1 digit. Ya, saat menurut OJK di akhir 2019, indeks inklusi keuangan syariah itu baru 9%. Jadi dengan kata lain baru 9% penduduk dewasa yang tersambung kepada layanan keuangan syariah resmi. Dari kotak biru dan hijau itu bisa ditarik perhitungan turunan, ya, bahwa kita bisa simpulkan secara sementara ada berarti sekitar hampir 91% penduduk dewasa di Indonesia itu belum tersambung ke syariah. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara di mana 87% penduduknya adalah umat Islam. Nah, dan dari situ pun bisa dikaji lebih dalam lagi. Dari yang 91% itu terbagi dua kategori. 23 atau hampir 24% itu memang belum mendapatkan layanan keuangan sama sekali, mungkin karena kendala lokasi, kondisi geografisnya, atau ada sosial ekonominya. Nah, namun ternyata 67% penduduk dewasa di Indonesia sudah tersambung kepada layanan keuangan modern, tapi bukan yang syariah. Nah, tentu banyak penyebab rendahnya indeks inklusi keuangan syariah tersebut. Nah, salah satu hal yang saya kira menjadi salah satu penyebab utama yang juga di mana kita bisa mengkaji dan juga bertindak untuk memperbaikinya adalah tentang masih minimnya jaringan layanan keuangan syariah. Beberapa indikasinya kita lihat dari data OJK per akhir 2020, dari seluruh kantor cabang bank yang ada di Republik ini ternyata yang syariah baru 7%. Jadi dengan kata lain, masyarakat itu terpapar konven itu 12 kali lipat lebih banyak. Nah, BPRS pun juga kurang lebih seperti itu ya, bahwa dari total semua kantor BPR, yang syariah hanya 10%. Nah, jadi masih timpang sekali ya, bahwa keberadaan konven itu masih jauh lebih luas, lebih eksis di masyarakat daripada yang syariah. Sehingga tidak heran masyarakat merasa syariah itu antara jauh atau bahkan tidak kelihatan sama sekali. Nah, padahal ini sudah 30 tahun berlalu, sudah kita saksikan sama-sama kerja keras kawan-kawan kita di lembaga keuangan syariah resmi, khususnya di perbankan syariah. Namun situasi masih seperti ini, bahwa keuangan syariah itu tumbuh, tapi yang konven juga tetap tumbuh, nggak mau kalah gitu loh. Nah, jadi di situ konven tetap masih mendominasi perekonomian bangsa dan dunia. Nah, jadi sekarang isu yang kita bisa dalami sama-sama adalah mengenai terbatasnya jaringan layanan. Disitulah kenapa kami mengangkat usulan pemikiran tentang layanan keuangan syariah berbasis lembaga komunitas. Jadi idenya ini simpel saja. Gerakan yang ingin kami usulkan adalah kita menaikkan gerakan naik kelas lembaga komunitas dalam konteks ekosistem keuangan syariah. Jadi dari sebatas observer ya, sebatas penonton, pengamat gitu ya, itu kita pastikan sama-sama naik kelas menjadi pengguna. Jadi bukan hanya sekedar tahu ada lembaga keuangan syariah namun tidak pakai gitu ya.
Nah, itu kita sama-sama berupaya supaya lembaga komunitas naik kelas menjadi pengguna atau user. Nah, dan kemudian lanjut lagi tidak berhenti sebagai pengguna, tapi terus lagi naik kelas menjadi provider, menjadi penyedia layanan keuangan itu sendiri. Nah, lembaga komunitas yang kami maksud tentu macam-macam sebagai bahwa negara kita ini memang penuh keragaman. Ya, jadi lembaga komunitas tersebut bisa berupa pesantren, masjid, BUMDes, sekolah, madrasah, kampus, karang taruna, dan lain-lain. Nah, ini pesantren memang kami tempatkan di posisi paling atas karena kondisinya memang luar biasa strategis untuk bangsa ini. Yang pertama dari jumlahnya, ya data Kementerian Agama menegaskan bahwa jumlah pesantren di Indonesia hari ini sudah lebih dari 28.000. Nah, dan kemudian dari pesantren itu bukan hanya banyak dari sisi kuantitas, ya pesantren adalah sebuah lembaga komunitas yang memiliki aset SDM yang luar biasa. SDM yang dimaksud ini adalah para gurunya, para ustadz, para kiai, dan juga para santrinya. Nah, mereka itu adalah SDM yang sangat penting untuk pertumbuhan ekosistem keuangan syariah. Kemudian pesantren juga memiliki aset fisik. Ya, memang ada pesantren online, pesantren virtual, namun mayoritas pesantren adalah eksis secara fisik di mata masyarakat. Dan bicara tentang jaringan layanan itu memang kita walaupun digitalisasi sudah sangat maju, tapi tetap masih keberadaan fisik itu masih penting dan pesantren memiliki aset fisik. Dan juga yang ketiga, pesantren memiliki aset berupa pengaruh sosial kepada masyarakat. Jadi statement pesantren, ajakan pesantren itu lebih impactful ya, lebih dituruti oleh masyarakat dibandingkan sejumlah lembaga komunitas yang lain. Nah, jadi itu alasan kenapa pesantren yang teratas. Namun lembaga komunitas yang lain juga tidak kalah pentingnya selama mereka memang bersedia, berkomitmen untuk turut berpartisipasi di pengembangan keuangan syariah. Nah, jadi ini malam ini sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana lembaga komunitas itu bisa naik ke titik yang tertinggi. Jadi bukan sekedar observer, bukan sekedar penonton, bukan sekedar user atau pengguna, tapi bisa turut menjadi penyedia layanan keuangan syariah bagi masyarakat. Sehingga masyarakat merasa layanan keuangan syariah di mana-mana, merasa dekat dan nyaman. Nah, tapi ini kita kan tadi di awal sudah bilang tentang gerakan layanan keuangan yang tepat. Jadi yang tepat itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Bahwa sekarang ini bukan lagi eranya tabanas, bukan sekedar menabung ala kadarnya. Tapi bahwa sekedar produk tabungan misalnya itu pun kebutuhan masyarakat hari ini sudah sangat sophisticated ya. Mereka perlu ATM, perlu mobile banking, perlu berbagai fitur untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, singkat kata, karena kebutuhan masyarakat sudah demikian rumitnya, sudah demikian sophisticated dan beragamnya, gerakan layanan keuangan menjadi sebuah gerakan yang memerlukan modal besar dan memerlukan SDM khusus, walaupun itu sebatas BNT. Ya, bahwa kalau sebelumnya kan bicara 20-30 tahun yang lalu, BNT itu identik dengan gerakan yang murah meriah, yang dengan modal rendah bisa segera dilahirkan. Ya bisa saja, namun hari ini kan kita bukan hanya sekedar menghadirkan lembaga keuangan, tapi memastikan layanan keuangan yang disediakan itu tepat sesuai kebutuhan masyarakat hari ini. Nah, jadi kami yakin banyak lembaga komunitas yang mampu mendirikan lembaga keuangan syariah sendiri. Tapi dugaan kami lebih banyak lagi yang saat ini belum punya modal yang cukup, SDM yang cukup untuk mendirikan layanan keuangan syariah yang sehat dan baik. Nah, disitulah kami mengangkat pemikiran lanjutannya. Ya, tadi kami sudah konsep apa itu pemikiran tentang bagaimana lembaga komunitas untuk naik kelas dan hal itu kami tunjang lagi dengan ide yang kami namakan KOLAKS. KOLAKS ini singkatan dari kolaborasi layanan keuangan syariah. Nah, KOLAKS itu adalah mindset di mana perluasan layanan keuangan syariah itu tidak lagi dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak lagi semata-matanya urusan teman-teman di bank syariah, tapi merupakan kolaborasi oleh berbagai pihak. Jadi kolaborasi ini bukan kolaborasi antar sesama bank syariah atau sesama BMT, tapi betul-betul kolaborasi berbagai stakeholder ekonomi dan keuangan syariah. Karena tadi bahwa rendahnya inklusi gitu ya, bahwa sampai sekarang keuangan syariah itu masih minoritas, itu karena ada unsur persaingan yang semakin berat.
bahwa lembaga konven itu tidak diam. Gitu. Mereka dengan pengalaman panjangnya, dengan modal yang jauh lebih besar mereka miliki, itu terus ngegas gitu ya. Dan salah satu indikator yang perlu jadi kewaspadaan kita semua adalah pada saat bicara era digitalisasi ini, bahwa digitalisasi ini memang bermanfaat pada layanan keuangan syariah, tapi juga digitalisasi itu membuat konven juga semakin kuat. Nah, contohnya dalam sektor fintech. Nah, ini kalau kita lihat bahwa lembaga fintech syariah resmi dalam sektor peer to peer itu kabarnya sekarang tidak lebih dari 10. Sementara yang konven itu ada kalau tidak salah lebih dari 150 gitu loh. Nah, jadi kalau tadi saya bilang bahwa di perbankan konven itu 12 kali lipat lebih besar. Nah, di sektor fintech, sektor digital itu lebih berkali-kali lipat lagi lebih besarnya. Nah, jadi menghadapi persaingan yang semakin ketat, tidak ada jalan lain selain kita bersatu, kita teguh, berkolaborasi bersama semua pihak. Nah, bicara kolaborasinya, ini kan stakeholder ekonomi dan keuangan syariah sangat beragam. Nah, sehingga keberagaman itu menimbulkan mereka juga berada dalam keragaman kondisi, keragaman kebutuhan, sehingga bicara bentuk kolaborasi tidak bisa hanya merujuk kepada 1-2 model, bahwa memang bentuk kolaborasi, bentuk kolaks itu ragamnya tidak terbatas sebagaimana keragaman stakeholder dan kondisi kita, bahwa Indonesia ini adalah negara yang luar biasa besar, setiap daerah punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Nah, jadi tugas kami di KNKS sebenarnya hanya sebatas menggagas prinsip dasar ini. Mengenai bentuk kolaborasi itu sangat bergantung kepada para teman-teman pelaku di lapangan. Jadi antara teman-teman lembaga keuangan syariah di lapangan dan para pengurus aktivis lembaga komunitas di lapangan. Nah, mereka bisa merancang kolaborasinya masing-masing sesuai kebutuhan dan peluang yang ada. Nah, tapi sekedar memberi contoh saja tentang implementasi kolaks, itu salah satunya ini yang kami sekedar contoh dari 1001 gerakan kolaborasi yang bisa kita lakukan, yaitu adalah yang kami sebut dengan ULKS pesantren, yaitu unit layanan keuangan syariah pesantren. Jadi bagi pesantren atau lembaga komunitas yang belum mampu mendirikan lembaga keuangan syariah sendiri, bukan berarti mereka cukup berhenti sebagai observer atau sebagai user. Mereka tetap bisa menjadi penyedia, tapi gerakan penyediaan itu dilakukan secara berkolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah resmi dan yang bagus-bagus. Jadi ibaratnya seperti kalau kita misalnya ingin membantu masyarakat supaya mudah mendapatkan tepung terigu ya. Nah, kalau memang belum sanggup bikin pabriknya sendiri, ya nggak usah bikin pabriknya. Namun bisa bikin outlet, bisa bikin toko-toko, kios yang mengambil tepung terigu dari pabrik-pabrik yang bagus sehingga masyarakat bisa mendapatkan tepung terigu secara mudah, murah dan nyaman. Nah, konsep ide seperti itu yang diberlakukan dengan ULKS. Jadi produk-produk keuangan syariahnya tidak perlu bikin sendiri, namun bisa mengambil atau bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah yang bagus-bagus. Seperti yang contoh di sini adalah untuk produk tabungan, produk pembiayaan bisa bekerja sama dengan bank syariah atau dengan BMT. Nah, namun kemudian karena kebutuhan pembiayaan masyarakat sangat beragam, bisa juga bekerja sama lagi dengan lembaga pembiayaan yang lain seperti Pegadaian Syariah dan kemudian fintech syariah. Dan yang tidak boleh lupa bicara keuangan syariah itu pembeda utama antara keuangan syariah dengan keuangan kapitalis, keuangan konven adalah keberadaan siswa zakat infak sedekah wakaf yang masuk kategori sebagai keuangan sosial syariah. Itu pun juga perlu kita jembatani. Jadi layanan zakat, infak, sedekah dan wakaf pun perlu didekatkan ke masyarakat dengan bermitra dengan lembaga amil, nazir yang bagus-bagus tadi. Sehingga melalui unit tadi berbagai layanan keuangan syariah bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat di pesantren, tidak perlu jauh-jauh ke kantor cabang bank syariah terdekat misalnya. Nah, dan sepanjang 2020 kami melakukan piloting bekerjasama dengan teman-teman Serikat Ekonomi Pesantren atau yang biasa dikenal dengan SEP. Nah, itu beberapa piloting nyata yang sudah dilakukan adalah ULKS tadi ini istilah generiknya
itu di-branding oleh teman-teman SEP menjadi SEP Corner. Dan melalui SEP Corner, pesantren bekerja sama dengan berbagai lembaga yang sudah dipilotingkan adalah dengan BRI Syariah yang sekarang menjadi BSI, kemudian Pegadaian Syariah, dan kemudian juga dengan BPay, itu fintech syariah milik SEP, dan juga dengan Basnas. Nah, jadi ULKS ini adalah unit di pesantren atau di lembaga komunitas yang bertugas untuk menjalin kemitraan dengan berbagai layanan keuangan syariah sehingga masyarakat bisa mendapatkan produk tersebut melalui unit di pesantren ini. Nah, karena perkembangan teknologi, gerakan kemitraan atau tadi ya bahwa nih ULKS ini mengageni atau menjembatani berbagai lembaga keuangan syariah besar kepada masyarakat. Gerakan ini karena teknologi menjadi gerakan yang sekarang sangat fleksibel. Ya, bahwa untuk melaksanakan tugas ini hanya perlu satu unit laptop atau satu unit handphone dan mungkin printer kecil untuk mencetak tanda terima. Jadi bisa dilaksanakan di berbagai kondisi. Jadi bagi pesantren yang besar bisa membuka kantor sendiri, namun yang spesial terbatas, gerakan ini bisa ditempel kepada warung pesantren atau kantor pesantren. Ya, jadi sangat-sangat fleksibel. Nah, kayak ini Kang Irfan sendiri sudah menginisiasi dengan menghadirkan ULKS di toko-toko di pesantrennya ya, menghadirkan SEP Corner tadi di toko-toko di pesantren Raudatul Irfan. Intinya dengan ULKS pesantren atau SEP Corner tadi, bahwa lembaga komunitas yang juga mestinya tetap memiliki tanggung jawab dakwah, bisa bersama-sama dengan LKS mitranya mengedukasi masyarakat melaksanakan dakwah. Dan dakwah itu menjadi lebih impactful karena seringkali banyak dakwah kita ini jauh lebih cepat dibandingkan keberadaan produknya. Jadi gerakan dakwah sudah kemana-mana, semakin banyak masyarakat menyadari tentang riba, ingin terhindar dari produk yang mengandung riba, tapi ternyata produk bebas riba atau produk syariah itu belum ada. Nah, ULKS itu berusaha supaya dakwah dan keberadaan produk itu berbarengan. Ya, jadi melalui ULKS tentu berdasarkan kemitraan yang berhasil dijalin itu bisa masyarakat bisa buka rekening tabungan, bisa transfer dana, bayar berbagai tagihan, dan membayar zakat, bahkan membeli produk asuransi syariah. Gitu. Tentu ini tergantung kepada kebutuhan dan mitra yang dimiliki. Intinya ULKS itu membantu masyarakat supaya tadi tidak harus berhubungan dengan lembaga yang mungkin mengandung riba. Gitu, membantu masyarakat terbebas dari riba dan mendapatkan manfaat dari keuangan syariah itu sendiri. Nah, dan yang menarik pada saat kami piloting di Batam di sebuah masjid itu ternyata ULKS ini bukan hanya bicara tentang menyambungkan lembaga keuangan syariah ke masyarakat, tapi juga bisa menjadi wadah terjadinya sinergi antar lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, jadi di masjid ini kemitraan dengan BSI-nya bukan hanya semata-mata menjual produk BSI ke masyarakat, tapi ternyata BSI dan Basnas itu bisa bersinergi di dalam ULKS sehingga gerakan pengelolaan zakat di masjid itu bisa meningkat kualitas dan kuantitasnya. Jadi sebagaimana diketahui sinergi menciptakan kekuatan baru. Gitu. Jadi singkat kata ULKS adalah kemitraan lembaga komunitas dengan berbagai lembaga keuangan syariah. Jadi walaupun contoh yang kami sebutkan adalah pesantren, tapi konsep ini bisa diterapkan juga di lembaga komunitas yang lain ya, di masjid, kampus, BUMDes, dan lain-lain. Nah, kemudian ULKS itu memang kami rancang sebagai solusi bagi lembaga komunitas yang belum mampu mendirikan lembaga keuangan syariah sendiri. Jadi ULKS ini kita jaga supaya identik dengan modal rendah dan risiko rendah. Bahkan tidak perlu kantor khusus, tidak perlu SDM khusus, karena sebagian beban itu sudah dihandle oleh lembaga keuangan syariah menjadi mitra. Dan ULKS ini bisa di-upgrade gitu ya. Jadi kalau nanti lembaga komunitasnya pesantrennya sudah semakin kuat, ingin memiliki lembaga keuangan syariah sendiri ya tinggal ULKS ini di-upgrade gitu. Dan ULKS pun bisa melengkapi bagi pesantren yang sudah punya BMT atau BWM itu bisa melengkapi BMT BWM yang sudah ada. Karena kami yakini walaupun
tadi pesantren itu sudah punya BMT, tapi produk keuangan syariah yang dihadirkan tentu masih sangat terbatas dan itu bisa dilengkapi dengan ULKS. Dan intinya adalah ini tentang penciptaan sinergi antar stakeholder dan semuanya sesuai syariah insya Allah. Nah, ini jadi usulan kami, ULKS ini sebenarnya konsep yang sangat sederhana. Menurut kami strateginya simpel saja. Yang pertama adalah bagi lembaga komunitas yang ingin memiliki atau mendirikan ULKS, itu harus memastikan hijrah dulu gitu loh. Kalau saat ini belum menggunakan layanan keuangan resmi profesional sama sekali, ya harus hijrah menjadi pengguna layanan keuangan modern, ya layanan keuangan minimum perbankan. Dan juga kalau sudah pakai, ya harus hijrah lanjutan memastikan semua layanan keuangan yang dipakai adalah yang syariah. Baru kalau setelah itu, baru lembaga itu siap untuk menjadi ULKS. Dan ULKS itu identik dengan dua hal, bukan hanya sekedar jualan produk keuangan syariah, tapi adalah lembaga yang mendakwahkan ilmu keuangan syariah kepada masyarakat. Nah, hanya dua hal itu, gerakan dakwah dan penyediaan layanan dilakukan secara berkolaborasi. Nah, langkahnya simpel saja karena itu hanya sebatas unit. Jadi mirip dengan kalau pesantren memutuskan membuka tokonya, membuka koperasinya, membuka unit bisnis yang lain. Ya. Jadi namun yang kami ingin pertegas bahwa ULKS itu jangan diniatkan untuk mencari duit. Gitu. ULKS insya Allah memberi keuntungan, tapi kalau motivasi ya dana itu nggak akan semangat. Kalau memang mau cari duit lebih baik bikin usaha sektorial, buka toko gitu ya, buka kios sembako, atau tadi buka berbagai usaha sektorial. Nah, ULKS itu adalah harus dilandasi dengan niatan dakwah, niatan untuk membantu masyarakat terhindar dari riba, terhindar dari layanan keuangan yang tidak tepat, termasuk terhindar dari jeratan rentenir. Kemudian dipahami masalah kebutuhan tiap pesantren, tiap lembaga komunitas sangat unik, masyarakatnya di sekitarnya pun unik, gitu. Tidak bisa kita memandang Sabang sampai Merauke adalah sama. Nah, jadi setelah dipahami, kemudian bentuk ULKS, dan untuk mendirikan ULKS tidak perlu izin mana-mana. Itu hanya sekedar unit, jadi cukup SK internal dari pesantren atau lembaga komunitas tadi. Nah, baru setelah itu menjajaki kemitraan dengan berbagai LKS, dan LKS itu LKS mitra itu akan memastikan bahwa gerakan kerjasama ini memang sesuai dengan izin para regulator ya, seperti sesuai dengan izin OJK, BI, dan regulator lainnya. Nah, jadi setelah punya OKS menjalin kemitraan dan ya setelah itu sudah bergerak bersama dengan mitra tadi. Dan kemitraan itu tidak harus langsung 4 sebagaimana contoh tadi, bisa satu persatu dulu. Ya, jadi bisa mitra ditambah belakangan kalau diperlukan, tidak perlu langsung 4 atau 5 mitra sekaligus. Ya, jadi penegasan ULKS itu adalah gerakan di mana lembaga komunitas menjadi mitra, bukan sekedar menjadi nasabah lembaga keuangan syariah tadi, untuk bersama-sama berdakwah dan menyediakan layanan keuangan syariah bermanfaat. Nah, kalau pemikiran kolaks ini sudah sangat kita resapi, kita jadikan gerakan sehari-hari, insya Allah potensinya itu akan luar biasa dan kita akan mampu menjembatani berbagai rezeki dari Allah yang terserak di seluruh muka bumi. Ya, dengan digitalisasi menjadi rezeki dari ujung dunia manapun terus bisa tersambung kepada masyarakat yang kita wakili, insya Allah. Nah, hanya memang itu harus kita bangun bersama karena dari pengamatan kami, gerakan kita dalam berbagai hal termasuk keuangan syariah seringkali masih sangat sendiri-sendiri. Ya, belum mengoptimalkan kolaborasi walaupun mitra sudah di depan mata. Nah, jadi saya akhiri presentasi saya dengan statement kami bahwa masa depan keuangan syariah melihat persaingan dengan konven yang semakin berat, itu akan sangat bergantung pada kesediaan dan kemampuan semua stakeholder untuk berkolaborasi. Jadi kalau kita terus-terusan bergerak sendiri-sendiri, itu sepertinya ya bukan ngedoain ya, namun peluang tumbang satu persatu akan semakin besar. Karena tadi persaingan memang semakin keras. Ya, demikian pemantik diskusi dari kami, saya kembalikan kepada Kang Irfan sebagai moderatornya. Baik, terima kasih banyak Pak Jamil atas paparannya.
Baik, sekarang kita buka sesi diskusi santai saja ya. Yang mau bertanya, yang mau mendirikan secara langsung unit layanan keuangan syariah di lembaganya, ya bisa didiskusikan pada momen malam ini, ya. Silakan. Bukan sekedar bertanya, Kang Irfan, yang mau mengajukan usulan, mengkritik juga Oh, betul, welcome. ya, Karena kritik jadi, itu juga perlu untuk peningkatan ilmu kita bersama. Jadi tadi itu yang dipaparkan hanya sebatas contoh, misalkan SEP corner. Nah, bisa aja kalau di sini ada dari ICMI bisa dibuat ICMI corner. Nah, dari MES bisa juga disebut buat ULKS MES. Kemudian jadi tadi yang dipaparkan contoh ya. Nah, sebelum ada yang nanti tinggal raise hand ya, atau bertanya bisa langsung menyalakan speakernya. Nah, sebelum ini ya pengalaman kami ya di Rulutul Irfan terkait dengan WLKS ini, alhamdulillah kolaborasi kita dengan Bank Syariah ya, karena kita letaknya memang dekat sekali dengan pusat kota, sehingga dan dekat juga dengan kantor-kantor Bank Syariah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, sehingga yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan Bank Syariah. Dan saat ini kita sudah berkolaborasi lewat WLKS dan juga SEP Corner dengan dulu BRI Syariah, sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia. Dari mulai tabungan santri ya, kemudian pembayaran uang syariah, kemudian payroll gaji guru, kemudian cash management system. Jadi bagi Bapak Ibu pesantren yang memang misalkan ya ingin record dari keuangannya betul-betul tercatat, ya sebenarnya asal uang masuk uang keluarnya bisa lewat ada namanya layanan cash management system. Nah, itu pun jadi tinggal kita print out minta untuk print out, jadi uang masuk uang keluar dari lembaga kita itu bisa terrecord gitu. Jadi banyak sekali yang kami rasakan dengan adanya ULKS, unit layanan keuangan syariah ini, sangat terbantu mengelola keuangan pesantren, karena memang kasus kami di pesantren ya. Gaji guru ya sekarang tanggal 1 nggak ribet, karena tim dari TU sudah ngitung, dari tim TU tinggal menghubungi tim dari Bank Syariah. Kemudian saya sebagai ini tinggal tanda tangan, udah secara otomatis masuk ke rekening Bapak Ibu gurunya gitu, baik Bapak Ibu guru sekolah di SMP IT, SMA IT, QBS maupun Bapak Ibu guru pesantrenan. Nah, sehingga Bapak Ibu guru kita semuanya pasti punya rekening Bank Syariah gitu, karena kalau nggak punya dia nggak akan bisa terima gajinya gitu. Karena semuanya lewat Bank Syariah. Nah, itu salah satu contoh kemudahan yang didapatkan ya dengan adanya unit layanan keuangan syariah. Maka silakan ada yang masukan tanggapan dari teman-teman. Mr. Heri bisa kan Pak Rofik nih Sekjen MES, silakan. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Arid Ridwan. Siap Pak Irfan. Pertanyaan tapi juga usulan nih Pak Jamil. Ini Pak Arid dulu atau Pak Rafiq dulu nih? Mangga. Pak Arid Ridwan dulu sebentar Pak Rofik. Pak Arid Ridwan. Oke, siap. Mangga. Nah, barusan keduluan nih Pak Rofik nih. Mangga Pak Ridwan. Baik. Terima kasih Kang Irfan semuanya. Saya tidak bisa diperkenalkan dulu, diperkenalkan. Perkenalan diri dulu. Saya nama Ari Ridwan. Dari mana? Oh, dari Bandung. Dari Bandung. Lembaganya pesantren atau
Kalau saya di lembaga pendidikan mengajar di salah satu guru honorer di lembaga pendidikan seperti itu. Oke, baik. Yang akan saya tanyakan itu berkaitan dengan ini kan yang kayaknya yang menjadi yang menjadi hambatan ataupun menjadi actionnya itu kan, action untuk memulainya biasanya. Terus kayak barusan yang dijelaskan tentang manajemen sistem keuangan cash, kayak yang barusan cash management system. Oh ya. Nah, jadi gimana nih caranya supaya langkah awal bisa nggak ataupun ada masukan nggak ketika diterapkannya dalam di lingkungan keluarga aja dulu gitu misalkan. Nah, langkah awalnya itu karena untuk untuk menuju ke langkah berikutnya apapun lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, mungkin itu perlu persiapan yang agak lumayan lumayan harus dipersiapkan. Nah, gimana nih untuk mengatur pengelola keuangan di keluarga sendiri juga, seperti itu dulu mungkin. Baik. Terima kasih. Mau ditanggapi langsung Pak Jamil atau mau ditampung dulu? Ya, langsung saja sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Oh, baik, oke, silakan Pak. Ya, Pak Arit, ini bicara tentang solusi bagi masyarakat itu kan ada macam-macam segmen tipenya ya kan. Bahwa kalau malam ini sesuai topik adalah tentang bagaimana lembaga komunitas menaikkan perannya. Kalau dari tadi sekedar penonton, penyimak, observer, kemudian naik kelasnya di pengguna, dan kemudian naik kelas lagi bisa menjadi penyedia dengan bermitra dengan berbagai lembaga keuangan secara resmi. Nah, kalau yang Bapak maksud dengan keluarga, saya jadi bingung persisnya seperti apa ya, bahwa kalau keluarga tentu beda dengan lembaga komunitas ya. Jadi kemampuannya kan beda. Kalau keluarga dengan pesantren, dengan sekolah dan lain-lain. Mungkin maksudnya Bang, yang saya tangkap itu ketika sudah tadi misalkan Pak Arid atau belum secara keluarga ingin memanage keuangannya lewat yang kalau tadi kan lembaga, saya berbicara lembaga dengan cash management system ya. Nah, kalau Pak Arid yang saya lakukan ini mohon maaf saya potong Bang ya. Jadi bisa seperti ini. Contoh Pak Arid tadi membuka rekening di salah satu bank syariah. Nah, misalkan mengkhususkan di rekening itu dari pendapatan ngajarnya. Kemudian misalkan punya unit usaha lain, unit usaha misalkan sambil dagang. Nah, yang dagang itu buka di rekening bank syariah yang lain ataupun di bank syariah yang sama tetapi namanya nama istri. Artinya maksudnya secara level keluarga itu nanti bisa terrecord kan ini cash flow, minimal 1 poin dari cash flow kita bisa ini cash flow dari pendapatan ngajarnya, ini cash flow. Jadi yang saya lakukan seperti itu, saya membuat rekening yang berbeda-beda antara misalkan contoh kami yang unit usaha Parisa Collection, kita punya rekening khusus untuk yang Parisa, kita punya rekening khusus untuk Srimat, kita punya rekening khusus untuk laundry, kita punya rekening khusus meskipun tidak nama laundry, tidak nama ini gitu ya. Kadang ya nama saya sama istri tapi dari berbagai bank syariah gitu. Nah, tapi itu nanti lumayan membantu mengecek cash flow gitu. Cash flow-nya Parisa ini tinggal cek berarti ke rekening kami yang di bank syariah A gitu. Ngecek cash flow-nya laundry di bank syariah B gitu. Nah, kalau lingkupnya keluarga yang kami lakukan seperti itu gitu. Nah, nanti secara tidak langsung sebenarnya kita itu sudah memudahkan pencatatan cash flow dari keuangan
keluarga kita gitu. Kalau dulu kan pada istilah pakai amplop ya, manajemen amplop. Nah ini manajemen rekening Bank Syariah mungkin itu Bang yang dimaksud Bang Arid mungkin ke sana ya atau gimana Pak Arid? Pak Arid? Ya bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Mungkin kalau itu kan kayaknya itu lebih kepada ya seperti itu. Ya bisa digambarkan seperti itu, Kang. Iya. Karena kalau untuk layanan tapi nanti bisa ditanya aja. Yang penting dari nasabah Bank Syariah nanti ditanya aja layanan cash management system ini bisa gak misalkan untuk pribadi gitu. Bisa menambahkan Pak Irfan? Oh silakan Pak Rofik. Pak Kang Moderator, mengingat waktu yang terbatas, saya sih berharap diskusi ini bisa diarahkan tentang peran lembaga komunitas gitu loh. Jadi jangan sampai malah terlalu mendalami CMS karena tidak sesuai topik ya Kang. Oh siap Pak Jamil. Maka silakan Pak Jamil dilanjut tanggapannya. Oh iya silakan Pak Rofik. Tapi untuk Pak Arid, kebutuhan keluarga itu macam-macam dan tadi saya di awal pemaparan sudah menyebutkan lembaga keuangan syariah itu bukan hanya bank, ada macam-macam ya, ada bank wakaf mikro, ada BMT. Nah jadi silakan Pak Arid mendalami, saya nggak tahu di sekeliling Bapak ada bentuk apa saja yang tersedia di sekitar Bapak, tapi memang harus dipelajari, didalami berbagai bentuk lembaga keuangan syariah tadi, karena kan kebutuhan Bapak beragam dan kami yakini hari ini beragam lembaga keuangan syariah bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi semoga Bapak tidak perlu ke lembaga konven lagi. Ya. Baik, kita mungkin bisa lanjut kepada pertanyaan yang terkait dengan kolaborasi lembaga komunitas ya. Baik. Maka silakan. Ini kebetulan Pak Sekum RMI-nya mertuanya meninggal, Pak Jamil, barusan WA saya. Jadi tidak bisa ini, padahal beliau sangat tertarik untuk membuat ULKS di pesantren-pesantren di bawah naungan RMI NU. Hanya barusan WA, mohon maaf ada berita duka katanya, di saya nggak bisa hadir katanya nih. Nanti tapi bisa ada sesi khusus Bang ke sama beliau karena beliau sangat tertarik sekali untuk mendalami ULKS ini di pesantren-pesantren di bawah naungan RMI NU ya. Insyaallah, siap Kang. Oke. Baik, silakan ya yang lain. Pak Rofik, Bang. Oke, makasih Pak Irfan. Tambah sedikit Pak Kang Irfan tadi yang penanya tadi ya, sepengetahuan saya juga di Bank Syariah itu kalau CMS itu untuk lembaga Kang Irfan. Jadi itu aja sih dari saya yang kaitan pertanyaan tadi. Oh, siap. Oke, untuk yang pertanyaan ini ke Pak Jamil, dipaparkan tadi tentang pembentukan lembaga lembaga keuangan syariah itu bagus sekali dan juga langkah-langkahnya bagus. Cuman kan mungkin tidak semua terinformasikan oleh KNEKS itu, Pak Jamil ya. Boleh enggak nih saya menginformasikan bahwa di beberapa kabupaten bisa didirikan lembaga seperti itu, Pak Jamil? Bisa enggak saya menginformasikan itu sesuai dengan informasi yang dapat dari Bapak gitu? Itu aja Pak Jamil. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kurang nangkep tadi Pak Rofik mau menginformasikan apa? Iya, tata cara pembiayaan tadi hijrah finansial. Yang mana? Itu. Jadi saya boleh nggak menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jamil kepada teman-teman di beberapa komunitas Pak Jamil? Oh ya, sangat boleh Pak, bahwa materi gerakan kami ini bukan gaya gerakan franchise yang semuanya harus berizin. Justru kami sangat mengharapkan inisiatif kayak Pak Rafiq ini, bahwa inspirasi dari kami silakan dikembangkan oleh teman-teman yang dirasa sesuai dengan wilayah kondisinya masing-masing. Jadi slide yang tadi juga bisa kami share kalau memang diperlukan. Sangat perlu. Ya, jadi bentuk kolaborasi sendiri pada akhirnya yang memfinalkan, yang mengembangkan adalah teman-teman di lapangan. Ya, bahwa tidak mungkin dari lembaga manapun mendikte hanya kepada 1-2 model. Keragaman kita sangat banyak, ya, sehingga bentuk kolaborasinya pun ya sangat banyak juga yang harus kita kembangkan secara kreatif masing-masing. Ya intinya saya pun boleh menginformasikan bahwa
LUKMS ini bisa dilakukan di beberapa komunitas yang mungkin belum terjangkau sama lembaga Bapak gitu. Iya, dan nanti kalaupun yang penting substansinya, gerakannya, mereknya bebas, tidak harus menyebut dirinya ULKS. Ya kayak teman-teman SEP itu membranding ulang menjadi SEP Corner. Nah, silakan Itu pakai nama apapun. komunitas biker Buhan ya Pak Rofik tuh. Nah, jadi di ini dibuatkan lembaga keuangan syariah bisa nama apa bikers apa gitu ya. Iya, ini punya teman-teman Ya, keren nih kami hanya biker. menginspirasi awal saja. Betul. Atas informasinya yang pasti materi tadi atau sharing ke via Pak Irfan aja Pak RDP sebagai dasar dari saya untuk menyampaikan sesuatu yang luar biasa ini kepada teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Itu aja Pak Jamil, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rafiq. Dan kalau diperlukan nanti dari komunitas Bapak bisa saja kita bikin kelas online seperti ini. Betul. Gitu. Nanti bareng sama NU Kang Irfan sekalian. Insyaallah. Ya itu aja dari saya Pak Jamil. Ya, makasih Pak Rafiq. Baik, ada lagi silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan memperkenalkan diri kemudian pertanyaannya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pupun. Tadi bisa hadir ke sini, istilahnya diundang sama Pak Haji Rafiq ya. Mohon maaf kalau ujug-ujug ada di majelis. Pak Moderator, Pak Dr. Irfan, mohon maaf. Terima kasih, mangga silakan. Ya. Pada Pak Jamil Samsitohim ya Pak, saya dari Tasikmalaya. Ingin menanyakan lebih ke penegasan, berarti yang pertama ini terkait dengan tadi ULKS ini lebih kepada channeling gitu Pak ya? Di tahap awal bisa dipandang begitu walaupun tidak harus channeling Pak. Jadi bentuk kolaborasinya sangat beragam sesuai kondisi di tiap daerah, tiap mitra tadi Pak. Iya. Ya. Kemudian Pak yang kedua, ini kan saya tertarik tadi dengan bahasan materi ini terkait dengan financial inclusion ya, inklusi keuangan. Sharing sedikit mungkin terkait dengan praktik di Pakistan itu, mungkin Bapak juga pernah ada informasi Akhwat Foundation ya. Ya. Kalau Pakistan ya Akhwat identiknya. Ya, Akhwat Foundation itu ya. Saya kira ini bagus sekali kalau misalkan menjadi inspirasi juga di komunitas-komunitas, yaitu dengan menghimpun infak sodako, kemudian dari infak sodako ini didistribusikan dalam bentuk pinjaman murni Qardul Hasan begitu, sehingga target capaiannya adalah mereka yang benar-benar ada di bawah gitu, di bawah piramida seperti itu. Kira-kira untuk ULKS ini sendiri nanti ke depannya mengarah ke arah situ atau hanya sebatas menjadi channeling LKS yang sudah established gitu Pak. Terima kasih Pak Jamil. Ya, terima kasih Pak Pupun, pertanyaan yang sangat baik. Bahwa tadi pada akhirnya ULKS menjadi seperti apa itu sangat ditentukan oleh para pelakunya sendiri. Jadi ULKS di pesantrennya Kang Irfan akan berbeda di pesantren lain, di masjid lain, di komunitas lain, sesuai kebutuhan dan juga keberadaan mitra gitu. Ya. Jadi inti dari ULKS adalah menjalin kemitraan, menciptakan sinergi untuk menghasilkan manfaat bagi umat. Nah, jadi kalau ULKS Bapak misalnya ingin fokus kepada menghadirkan produk Qardul Hasan, ya nggak apa-apa, begitu terserah Bapak saja. Kalau memang dirasa pengen cukup itu saja. Nah, tapi bagi kami potensi keuangan syariah di Indonesia itu sudah sangat luas, sangat beragam. Nah, jadi dan terkadang kita tidak harus memilih, kita bisa mendapatkan semuanya. Jadi pada saat Bapak membangun model penyediaan Qardul Hasan, pada saat bersamaan juga Qardul Hasan itu kan kadang-kadang gerakan Qardul Hasan juga perlu rekening bank misalnya ya. Nah, itu pun juga bisa bermitra dengan banknya. Nah, dan Qardul Hasan itu ini karena beda materi ya.
Apa itu saya jadi untuk ini karena Bapak menyebutkan Qadul Hasan dan menyebutkan akhwat, ya, saya jadi ingin ini menampilkan slide lain nih, Kang Moderator, mohon izin ya. Mangga, silakan. Karena ini juga sangat mendasar pertanyaan Bapak. Ya. Ini kemarin ini kebetulan dalam beberapa bulan terakhir saya aktif memberikan materi kepada saudara-saudara kita di luar negeri. Yang terakhir ini kemarin baru persis beberapa hari yang lalu untuk IG Apple itu di Malaysia dan sebelumnya di Ghana, Nigeria, Inggris dan Jerman. Bahwa akhwat itu kebetulan saya kenal dengan akhwat, udah pernah ketemu mereka, kenal baik dengan pimpinannya dan mengapresiasi gerakan mereka. Tapi untuk kita bangsa Indonesia, kita sesungguhnya punya hal yang lebih hebat daripada itu, Pak, yang dinamakan BMT. Akhwat itu dengan segala hormat pada mereka adalah separuh BMT. Ya. Nah, jadi BMT ini model dasarnya seperti ini. Nah, jadi ada Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Malnya itu fokus kepada Islamic Social Finance, dan dengan gerakan mal dan tamwil tadi kita bisa menghadirkan berbagai bentuk layanan keuangan, berbagai bentuk pembiayaan. Qadul Hasan itu bagus, namun Qadul Hasan saja itu tidak bagus bagi komunitas, Pak. Jadi yang tepat itu kayak ibarat obat. Obat itu ada untuk setiap penyakitnya, atau setiap segmen itu ada solusinya. Ya, jadi Qadul Hasan bagus, namun bicara bahwa dalam ajaran keuangan syariah ada yang namanya zakat. Zakat itu diberikan dengan hibah. Itu jadi tidak hanya Qadul Hasan saja yang mulia. Ya. Dan BMT itu membuat semuanya itu terlaksana. Jadi bagi segmen yang paling rendah yang masih mustahik, mereka berhak zakat sehingga bantuan keuangan syariahnya ada berupa hibah. Nah, kemudian karena dana zakat terbatas, kemudian ada dana infak yang bisa dana bergulir, disitulah kita bicara Qadul Hasan kepada segmen yang sedikit lebih kuat, namun juga mereka memang belum mampu untuk keuangan komersial. Tapi bagi mereka yang sudah mampu, itu juga tidak baik, tidak adil kalau ngambil Qadul Hasan, Pak. Gitu. Jadi harus kalau memang sudah mampu ya harus ngambil sesuai kemampuannya, yaitu pembiayaan komersial, harus mau berbagi. Qadul Hasan itu kan hanya membayar pokok ya, tidak berbagi keuntungan ya, Pak ya. Nah, padahal semangat dari syariah itu adalah syirkah, mudharabah, musyarakah. Nah, jadi Qadul Hasan sekali lagi saya pertegas, Qadul Hasan itu bagus, namun tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Karena tadi bisa jadi ada untuk masyarakat miskin gitu warga Bapak yang sudah lebih mampu ya jangan ngambil Qadul Hasan gitu, karena dana Qadul Hasan dan zakat pasti sangat terbatas. Jadi kalau mereka yang mampu pun ikut ngambil di situ tidak baik. Nah, BMT kita itu modelnya itu mengakomodasi berbagai bentuk tadi. Sementara akhwat itu sangat fokus kepada gerakan Qadul Hasan gitu kan. Jadi akhwat itu ya bagus, luar biasa, saya apresiasi, size-nya juga gede, Pak ya. Tapi dengan mereka tidak menyelenggarakan pembiayaan komersial syariah, itu juga tidak baik bagi masyarakatnya. Jadi masyarakat yang sudah siap untuk take off, itu akan mentok di Qadul Hasan, dan Qadul Hasan itu kok nggak salah akhwat juga ada batasnya ya. Jumlahnya itu tidak cukup kepada UMKM yang siap naik kelas. Nah, iya, jadi kalau masyarakat hanya dimentokin dengan pembiayaan Qadul Hasan 5 juta, gimana mereka mau maju lagi ke kelas berikutnya gitu loh, Pak. Disitulah makanya menurut saya, bukan karena saya orang Indonesia, tapi secara keilmuan BMT itu justru lebih cerdas gitu ya. Mereka menghandle dari yang paling bawah sampai ke yang atas. Jadi Pak, kalau misalnya nanti komunitas Bapak pun ternyata tidak miskin lagi, gitu ya, menjadi komunitas yang makmur, kaya, itu bisa bicara tentang penguatan selanjutnya. Seringkali kita merasa pengusaha muslim asal udah punya rumah, punya mobil, udah dianggap udah cukup gitu, tidak perlu disupport. Padahal mereka berhadapan dengan bisnis yang sekarang global, pengusaha-pengusaha asing yang jauh lebih kuat, yang siap menghantam mereka kapan saja. Jadi BMT bicara kelas atas bisa, menengah bawah, dan yang mustahik pun bisa. Demikian Pak, ini sekedar sharing. Baik, terima kasih.
Terima kasih. Baik, Pak terima Jamil. kasih pertanyaannya Pak Pupun. Baik, satu lagi kalau masih ada, silakan Pak Muhammad Soleh, mungkin ada yang ditanyakan. Ya bebas saja Kang Irfan, saya belum Oh ngantuk ya, kok. bebas ya maksudnya. Ngantuknya aja, yang udah ngantuk boleh mundur duluan. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Mr. Heri, biasanya para santri juga bertanya. Oh, Bang Delil, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mumpung gak ada yang bertanya, saya bertanya aja deh. Ini menarik sekali nih, Kang Jamil. Baru sekali ini Kang Jamil udah mention kolaks ini ke saya beberapa kali, tapi ini baru kali ini saya ikut presentasinya secara komprehensif. Jadi saya menjadi sangat memahami konsepnya. Pertanyaan saya, Kang Jamil, ini konsepnya sangat bagus buat saya. Dan understanding saya sejauh ini adalah bahwa KNKS dalam hal ini akan mengambil peranan sebagai pendorong, motivator gitu ya. Sementara eksekusi kolaks ini akan lebih dilepas kepada kondisi di lapangan. Saya juga apresiasi itu sebagai pendekatan yang paling tepat saya rasa. Mengingat begitu beragamnya kondisi yang kita hadapi di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan saya, ada nggak keinginan KNEKS untuk katakanlah merilis semacam kerangka atau framework yang lebih konkret, Kang Jamil, tentang kolaks ini, gitu ya. Ini harus dalam bentuk framework, nggak bisa dalam bentuk SOP. Kalau SOP terlalu detail kan, tapi framework, jadi semacam kerangka yang bisa mengidentifikasi, menjadi guidance bagi masyarakat atau bagi komunitas ketika mereka mau membentuk kolaks, apa yang harus mereka penuhi gitu, dan sehingga sasaran yang di set oleh KNEKS di awal itu betul-betul bisa kita capai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya langsung terpikir ini agak maju sedikit, Kang Jamil, bahwa mumpung kita punya teknologi yang semakin maju juga, saya berpikir alangkah baiknya ini misalnya ada semacam kolaks platform, Kang Jamil, yang nggak tahu ini apakah ini akan dimiliki oleh KNEKS atau bagaimana. Dia menjadi semacam platform yang bisa menjadi hub, bisa dicantolin oleh sistem dari berbagai lembaga keuangan syariah yang berpartisipasi. Jadi misalnya asuransinya masuk, banknya masuk, kemudian fintechnya juga masuk. Jadi dia semacam kayak terminal gitu, Kang Jamil. Dan itu memang sekarang kan memang sudah sangat memungkinkan antara satu sistem saling berkomunikasi tanpa mengganggu sistem masing-masing begitu kan. Nah, apakah ada juga pemikiran ke arah itu, Kang Jamil, sehingga bagi saya ini akan jauh lebih memudahkan juga bagi teman-teman di komunitas untuk mengeksekusi ide kolaks ini. Kemudian juga dalam sisi governance-nya akan juga mungkin bisa lebih terkontrol begitu, Kang Jamil. Begitu mungkin pertanyaan saya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kang Delil, dua pertanyaan itu mungkin saya coba jawab sekaligus ya, Kang ya. Bahwa semua yang antum sebutkan itu adalah harapan kami. Nah, tapi situasi saat ini, kalau kami sebagai inisiator, nah ini kami kadang-kadang merasa seperti mak comblang, ya atau ya istilah mak comblang itu ngerti kan ya? Itu istilah bahasa daerah mana ya? Nah, atau penjodoh gitu ya. Nah, itu adalah seperti seorang yang berusaha menjodohkan dua pihak yang saat ini belum saling naksir, Kang. Iya. Nah, jadi kali ini apa yang sedang kami upayakan adalah bukan hanya mendorong lembaga komunitasnya, tapi juga lembaga keuangan syariahnya supaya dua kelompok ini mau bermitra, mau menjalin kolaborasi. Nah, di situ kami sangat berterima kasih kepada teman-teman Serikat Ekonomi Pesantren yang berkenan menjadi mitra piloting kami di tahun sepanjang 2020 untuk menemukan format yang tepatnya, bahwa
suatu saat itu semua akan dikumpul dalam sebuah platform, itu sangat memungkinkan. Tapi saat ini masih jauh karena para stakeholder terkait sendiri masih meraba-raba. Seperti apa sih berkolaks itu, seperti apa ber-ULKS. Ya sebenarnya bagi kami nggak penting istilah ULKS atau kolaks ya. Yang penting ada kesadaran dua kelompok besar ini, kelompok lembaga keuangan syariah dan kelompok lembaga komunitas, menyadari dua-duanya itu vital dan mau bergabung bersatu kita teguh tadi menghadapi persaingan yang semakin berat. Dan jadi persaingan itu wujudnya kepada kita umat Islam adalah godaan yang betul-betul tempting ya, godaan yang memang sangat menggoda untuk ke lembaga yang kemungkinan mengandung riba gitu loh. Gitu ya. Jadi walaupun sudah ada ancaman tentang dosa riba, tapi godaan itu membuat kita jadi seringkali lupa pada ancaman itu. Nah, jadi ini godaan ini harus dilawan secara bersama oleh kedua belah pihak tadi. Nah, jadi pada saat nanti kita minimum kami melihat akhirnya format kerjasama yang nyaman bagi kedua belah pihak seperti apa, baru bisa kita kembangkan frameworknya dan bisa kembangkan platform bersamanya. Nah, jadi contohnya bicara tentang platform sudah sempat kami diskusikan dengan beberapa lembaga keuangan syariah, tapi menggabungkan ya itu walaupun ada teknologi API dan lain-lain itu tidak sepele kan. Nah, jadi saat ini untungnya beberapa lembaga komunitas yang sudah piloting nggak keberatan juga. Misalnya mereka bermitra dengan 4 lembaga ya berarti ada 4 aplikasi di laptop atau di handphone-nya. Ya saat ini kita jalanin dulu sampai akhirnya ketemu format yang sama-sama nyaman. Ya. Jadi kayak tadi ya Kang Irfan salah satu tempat piloting 2020. Nah, namun itu kan masih langkah awal sekali ya Kang Irfan, bahwa yang antum lakukan saat ini lebih ke arah layanan keuangan syariah kepada internal pesantrennya. Padahal harapan kami nanti pada saat masyarakat melihat ada ULKS di sebuah pesantren atau lembaga komunitas, mereka menjadi teringat tentang keuangan syariah dan teringat tentang termasuk kewajiban bayar zakat gitu loh, untuk berwakaf dan lain-lain. Jadi lihat pesantren, lihat masjid, ingat keuangan syariah. Jadi ya sekarang kan masyarakat kalau ngelihat Indomaret, Alfamart, mereka juga ingat bisa bayar macam-macam di situ ya. Nah, kami berharap lembaga komunitas kita, terutama pesantren, masjid, kampus-kampus, melihat ada ULKS atau yang setara seperti itu, mereka menjadi teringat bahwa oh ini keuangan syariah, mereka bisa melakukannya di situ. Ya, tapi terima kasih Kang Dalil nih. Jadi dukungan dari antum untuk bicara framework dan platform bisa terus kita kembangkan. Betul. Sambil kita menemukan pola kerjasama yang nyaman bagi para stakeholder di lapangan. Bisa juga mungkin Bang ya dimulai dari kayak kemarin kan ada kesamaan branding ekonomi syariah sekarang, sehingga siapapun yang mendakwahkan ekonomi syariah dicantumkan logo ekonomi syariah dengan satu branding dulu. Maksudnya branding diawali dari branding itu nanti supaya masuk ada awareness bahwa oh iya kita ini enggak sendiri-sendiri. Nah, sebelum masuk ke ranah sampai tadi buat platform yang jadi hub ya, ada branding. Kalau tadi kan memang diserahkan ke lembaganya masing-masing Bang ya. Nah, tapi kalau misalkan diserahkan secara substansi dan detailnya, tetapi tetap ada branding bersama di situ. Nah, sehingga nanti ketika ada branding bersama tadi bisa jadi langkah awal ini sampai kita ke depan memang buat platform yang memang jadi hubnya gitu. Kang Irfan, branding nasional itu sebuah ide yang baik. Namun bangsa kita tuh bangsa luar biasa besar secara ukuran negara dan besar secara populasi dan besar secara ragam adat tradisi setempat. Betul. Nah, jadi kayak di awal kan antum malah yang mengusulkan ini ada chef corner, nanti ada mess corner atau kemudian nanti yang lain-lain. Dan itu juga sesuatu yang memang perlu kita pelajari dan jalani bersama. Sesungguhnya masyarakat kita lebih senang satu brand atau multi brand. Jadi Iya, secara itu ada, tetapi kayak sekarang nih kan ini kita ada logonya masing-masing, tapi ada logo bersamanya itu ekonomi syariah
Di setiap dakwah ekonomi syariah itu ada gitu loh ya. Jadi branding masing-masing tetap ada gitu, yang kekhasannya dengan kekhasan sesuai dengan situasi kondisi di lembaganya. Tetapi tetap ada brand sehingga ingat ingat kolaksnya gitu loh. Ingat kolaksnya gitu. Nah, itu supaya secara psikologi mungkin nanti kayak sekarang kan dengan adanya branding ekonomi syariah ini, meskipun disandingkan gitu kan, jadi kita part of satu langkah besar itu gitu. Setuju sekali Kang Irfan, itu memang ide yang bisa kita kaji bersama, tapi kan tentu step by step ya. Makanya kayak sekarang kami mendorong setiap komunitas di wilayah masing-masing mendirikan ULKS-nya dengan brand yang dianggap paling tepat. Jadi kalau teman-teman di SEP kan sudah confirm dengan Seponder, nanti ada macam-macam, dan setelah kita melihat sudah ada beberapa model yang bergerak, ya bisa kita diskusi bersama apakah berbagai merek tadi akan ada satu merek pendamping yang seragam gitu secara nasional seperti logo ekonomi syariah. Nah, tapi yang jelas saat ini kita betul-betul memerlukan piloting lebih lanjut, Kang. Karena piloting di Bandung, di Jawa Barat dan sekitarnya itu belum merefleksikan Indonesia. Dan bahkan gerakan Sepkonder sendiri belum full sejabar kan, Kang? Belum. Masih, jadi ya tadi PR-nya karena begini, masing-masing pesantren kan ketika buat contohlah sekarang ya gerakan BMT di masing-masing pesantren. Nah, sementara di sisi lain kalau kasus kami misalkan ya yang sangat dekat dengan Bank Syariah secara lokasi ya menjadi akan jadi depan mata itu yang sesuatu yang besar, sehingga kami sampai sekarang ya hanya fokus di internal. Kenapa nggak fokus ke eksternal? Karena ya tetangga kami itu yang jaraknya sangat dekat itu bank syariah gitu loh, yang sudah ini gitu, lokasinya kan kondisinya seperti itu. Dan saat ini kan kelemahan kita klasterisasinya agak sulit gitu. Agak sulitnya adalah ya bertarung di satu arena yang sama antara BMT, BPRS, Bank Syariah gitu. Padahal harusnya itu punya, kalau tadi misalkan BMT itu ada objek yang masyarakat klaster ini itu cocoknya dengan ini, ya jangan sampai Bank Syariah masuk kalau di situ memang cocoknya dengan BMT. Tapi kan kita bercampur beradu yang justru malah saling makan, jadi nggak besar. Bisa jadi karena mungkin bisa jadi bank syariah lembaga keuangan syariah yang kecil-kecil ini termakan juga oleh lembaga bank syariah yang besarnya gitu loh. Itu yang contoh kenapa kami di sini contohlah ini bicara kami kenapa fokus di internal saja gitu ya, karena yang kami berhadapan dengan bank syariah yang besar yang memang tetangga yang nggak jauh jaraknya gitu, Bang. Ya, Kang Irfan, terima kasih, itu sharing yang sangat penting ya. Dan di situ yang kami juga ingin jelaskan dan kembali ingatkan tadi di awal slide, bahwa yang namanya layanan keuangan syariah itu tidak hanya bank syariah, tidak hanya bicara tabungan dan pembiayaan. Jadi kalau memang, dan semangat ULKS itu bukan semangat bertempur, tapi semangat melengkapi. Jadi kalau di wilayah itu misalnya layanan perbankan sudah dianggap cukup, sudah cabang bank syariah sudah di mana-mana, ya sudah ULKS tidak perlu repot-repot di bidang itu lagi. Tapi bisa fokus kepada layanan yang belum ada. Ya, contohnya sekarang dengan teman-teman di SEP Bandung Raya, kami sedang menjajaki dan dibantu oleh Kang Delil juga tentang kerjasama dengan Takaful, Kang. Takaful itu bukan tentang asuransi kesehatan, tapi tentang asuransi syariah untuk usaha-usaha pesantren. Ya kayak banyak ternyata pesantren-pesantren kita bisnisnya sudah nggak main-main. Ya sudah punya perangkat produksi yang nilainya miliaran. Nah, dan ternyata alat produksi tadi tidak diproteksi, jadi kalau ada kebakaran habis saja langsung gitu loh. Nah, jadi bahwa bicara tentang asuransi sudah ada asuransi syariah atau Takaful. Nah, mungkin di situ ULKS bisa lebih mendalami
pada saat misalnya perbankan udah dianggap di mana udah banyak sekali gitu loh. Dan tadi sebagaimana yang Kang Pupun ingatkan, termasuk pengembangan layanan keuangan sosial syariah. Bahwa ULKS bisa bermitra kalau memang perlu, Kang Pupun itu kalau memang pengen bermitra dengan Akhwat Pakistan bisa kita coba jembatani ya kalau memang pengen. Itu untuk Bisa ya, menghadirkan Pak produk Jamil? Qardul Hasan. Ya kalau memang Iya. dirasa perlu ya, namun tadi saya menghimbau silaturahim dengan Akhwat itu kami sih sudah dengan teman-teman Akhwat sudah dekat dari beberapa tahun yang lalu. Kebetulan kami pernah dikumpulkan oleh IDB pada saat mereka mau mengumpulkan perwakilan lembaga keuangan mikro syariah di berbagai negara. Hanya bukan menghalangi silaturahim Kang Pupun dengan Akhwat. Di dalam negeri sendiri ada ilmu BMT gitu loh yang saya rasa lebih bagus kalau dijalankan dengan benar ya untuk Kang Pupun dan teman-teman. Jadi daripada repot-repot mikirin yang versi Pakistan, kenapa nggak coba dalami dulu ilmu BMT-nya Indonesia yang murni lebih sakti itu dalam negeri gitu loh. Ya. Hanya saja mungkin kalau BMT itu kesannya lebih condong ke tampilnya gitu ya Pak Jamil ya. Begini Kang Pupun, sebagaimana ini ya, kalau kita melihat seorang Muslim berbuat buruk, bukan Islam yang salah kan, Kang? Nah, jadi pada saat antum melihat BMT itu tidak sesuai dengan teori yang saya paparkan, ya bukan salah ilmu BMT-nya, salah laksananya gitu loh. Nah, jadi makanya saya selalu kalau saya ngisi BMT, saya bilang bahwa ini ada ilmunya, jangan terpengaruh dengan prakteknya mungkin keliru kan. Gitu, orang lain mungkin menjalankan BMT-nya tidak sesuai ilmu BMT yang semestinya ya, bukan berarti BMT-nya salah gitu kan. Nah, jadi kembali ke Kang Irfan tadi adalah kalau tadi bahwa ada beragam bentuk layanan keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya perbankan. Jadi kalau perbankan sudah well covered gitu ya, sudah tersedia dengan nyaman, kita fokus kepada yang lain-lain. Dan kami berharap dari Rodotul Irfan juga bisa ikutan nih di piloting kerjasama dengan Takaful. Aduh ya siap. Jadi kalau kami ini ya yang di Ciamis saja Bang ya, yang memang belum tercover itu memang yang high risk gitu. Tapi itu dia kan yang resikonya masyarakat yang kategori resikonya tinggi. Nah sehingga ya memang menciptakan taruhlah tadi bahasanya layanan keuangan syariah untuk yang beresiko tinggi itu memang jadi yang katakanlah Bang udah nggak mau nih nerimanya, BMT pun nggak mau, ini nggak mau. Nah memang masih ada tuh klaster itu gitu. Hanya yang jadi masalah adalah lembaga keuangan yang non bank yang ada di masyarakat yang ini pun selalu mengacunya ini kan selalu jadi yang salah satu jadi indikator ini bankable apa enggak gitu loh. Ini bankable atau enggak gitu. Padahal justru yang enggak bankable itu yang harusnya jadi objek dakwah yang kalau bahasa Bang Jamil selalu menciptakan lembaga keuangan syariah yang baru yang mungkin yang bisa mengcover yang justru yang unbankable gitu. Tapi memang di situ ya risikonya yang memang tinggi gitu pastinya gitu. Gini Kang Irfan, sebenarnya arahnya ke situ Kang. Ya. Jadi kalau tadi Kang Pupun bilang seakan-akan ULKS itu adalah channeling. Itu betul gitu bahwa ULKS di langkah awal adalah channeling atau agen. Dimulai dari situ dulu. Nah, setelah paham potensi produk itu diharapkan bisa melakukan hal lanjutannya. Ya, hal lanjutannya termasuk misalnya menghadirkan pembiayaan kepada segmen yang Kang Irfan bilang high risk. Nah, sesungguhnya istilah high risk itu juga nggak tepat, Kang. Yang itu high risk itu adalah label yang diberikan oleh orang yang nggak paham. Jadi perbankan kita rata-rata juga punya spesialis masing-masing. Jadi pada saat disodori sektor yang mereka nggak paham, mereka bilangnya high risk. Padahal sebenarnya tidak high risk. Kalau dilaksanakan oleh orang yang paham ya nggak high risk kan gitu loh. Ya saya yakin kayak usahanya Kang Irfan, bagi beberapa orang nggak ngerti, wah itu high risk tuh, itu harus limbah lah, inilah itulah. Nah namun bagi yang ngerti, semua itu bisa dikelola. Nah, jadi saat ini masih banyak potensi keuangan syariah maupun konven yang belum eksis gara-gara semata-mata tidak kenal maka tak sayang.
Nah, di sini Kang Irfan ada Prof Win, beliau juga sedang menghandle yang orang labeli high risk, padahal ya semata-mata karena itu belum familiar saja, yaitu di bidang peternakan dan pertanian. Tapi kalau nanti ULKS ya dari mulai keagenan, akhirnya mulai membangun inovasi produknya, termasuk untuk menghandle yang high risk tadi, itu bisa saja, apalagi dengan teknologi digital, membuat stakeholder itu lebih gampang tersambung. Ya, contohnya misalkan ya Bang, ini kan Kang Irfan tahu ya, saya juga sempat di Blossom Finance. Iya. Jadi, jadi gini Bang, contohnya yang tadi yang saya bilang ini adalah kami sering kedatangan mahasiswa yang punya ide usaha yang cukup bagus, kemudian juga dilihat secara semangatnya tinggi ya. Namun memang di situ belum ada experience, belum pengalaman, belum ini. Nah, memang untuk jadi semacam mentor coaching yang tidak hanya ngasih ilmu tapi ngasih modal, ya saat ini memang kami ya khususnya baru sampai pada tahap nge-mentorin mereka itu sisi keilmuannya. Memang harapannya memang Bang ada keinginan betul-betul nge-mentorin gitu, coaching itu sambil kita jadi semacam ngasih modalnya juga gitu. Nah, ada pengen tahapan ke sana, hanya masih betul-betul harus selektif sekali dengan mahasiswa yang sering datang ke kami gitu, ke pesantren kami gitu. Ya mereka bukan berarti saya selalu arahkan ke BMT, arahkan ke bank gitu. Tapi terkadang terpikir juga mereka sebenarnya trustnya adanya ke kita. Jadi kalau bahasa jadi semacam pesantren itu jadi modal ventura ya Bang. Tapi kalau memang ada modal yang bisa kita inikan untuk semacam venture capital bagi mereka startup yang punya ide bagus, kenapa enggak itu. Hanya kita akan terpikir ke sana ke depannya gitu. Tapi saat ini memang baru sebatas coaching, kemudian mengarahkan mereka untuk bergabung ke lembaga keuangan yang sudah ada gitu. Nah, namun Bang, jadi terpikir ini juga ya dari idenya kan dari film startup gitu ya, yang film Korea yang sempat happening kemarin ya. Bisa juga mungkin program Kolax juga bikin kayak semacam jadi bukan business plan competition ya. Jadi yang para mereka yang punya ide kemudian dihadir. Jadi kalau sekarang kan dihadirkannya Kolax ini baru menghadirkan lembaga keuangan ya. Nah, bisa juga menghadirkan para investor gitu. Kemudian mereka yang punya ide bisnis, ide usaha itu bisa mempresentasikan idenya itu kayak sehingga mempertemukan investor dengan tidak perlu mereka yang punya lembaga keuangan gitu Bang gitu. Ada contoh misalkan ya kayak kami nih misalkan sekarang nih lagi meneliti dari limbah ini. Jadi PT Indonesia Power itu memerlukan mereka briket ya. Mereka memerlukan briket. Kami punya limbahnya gitu. Ada orang yang bisa buat mesinnya. Jadi udah jelas ada, tetapi ternyata kan itu mahal sekali Bang. Yang kapasitas 1 ton saja itu 220 juta. Kita limbahnya beratus-ratus ton. Yang siap nerimanya ada, PT Indonesia Power yang bisa bikin mesinnya ada, kita bahan bakunya ada, tetapi ya menghadirkan kita ke angel investor yang siap untuk dengan itu. Nah itu Kolax mungkin harus hadir di situ Bang gitu ya. Jadi tidak perlu ke lembaga keuangan yang formal gitu, tapi yang jelas ya kalau kami yang pribadi pun yang investor pokoknya yang mau invest gitu ya untuk itu yang memang
siap. Ya, contoh seperti itu. Nah, menghadirkan itu selain daripada tadi semacam makanya dibacanya sebagai keagenan dan channeling. Nah, untuk ini ke arah situ gitu, Bang. Ke arah situ, kolak dibawa ke arah situ gitu. Ya, Kang Irfan, saya sudah nangkap poin Antum ya. Ya. Nah, saya belakangan sering mengingatkan kepada saudara-saudara sesama Muslim, bicara keuangan syariah itu adalah bicara keuangan syariah, bicara akad itu adalah antara pemilik dana dengan yang butuh dana. Ya. Tidak harus bicara tentang yang butuh dana dengan bank. Gitu loh. Bahwa bank itu adalah lembaga intermediary untuk mempermudah. Tapi keuangan syariah sendiri tidak mensyaratkan harus ada bank. Yang penting adalah yang punya dana atau sahibul mal, ya ini kok saya takut istilahnya lupa nih, sahibul mal dengan mudarib itu tersambung ya Kang. Betul. Oke. Terus kedua adalah kesaksian saya pribadi, uang dana itu termasuk dana yang sesuai syariah itu berlimpah. Namun tidak tersambung kepada yang butuh dana karena tak kenal maka tak sayang. Nah, sehingga kepada banyak relasi-relasi itu sering saya ingatkan bahwa ini kebanyakan orang yang ingin membantu startup, membantu UMKM itu cenderung langsung idenya adalah membuat lembaga keuangannya seperti BMT atau sebangsanya. Nah, padahal uang yang mereka kumpulkan sendiri itu relatif sangat terbatas. Sementara yang kita perlukan yang saat ini masih sangat kurang adalah pihak-pihak yang menjembatani dana yang luar biasa banyak itu kepada stakeholder kepada yang sedang butuh. Nah, istilahnya ini memang kita belum sepakat. Yang antum bayangkan, saya sering menggunakan istilah sebagai introducer atau endorser. Jadi yang missing saat ini adalah ini ada yang punya duit, ada yang butuh duit, tapi mereka belum sepakat karena tidak ada konverternya juga. Ya tidak tak kenal maka tak sayang, ataupun kalau tersambung mereka bahasanya berbeda, bukan sekedar beda bahasa Inggris dengan bahasa Arab, tapi bahasa investor dengan bahasa yang butuh dana kadang-kadang nggak nyambung. Nah, jadi bisa saja ULKS Kang Irfan kedepannya bukan menjadi lembaga keuangan, tapi menjadi konektor. Ya, konektor yang perannya adalah menjembatani komunikasi antara yang butuh dana dengan investor-investor besar itu. Dan semua itu harus kita rujuk kepada slide saya yang terakhir, yaitu jejaring. Betul. Nah, di situ kita memang perlu berkolaborasi, perlu berjejaring supaya rezeki Allah yang di mana-mana itu bisa tersambung. Ini contoh yang konkret Kang Irfan supaya nggak terkesan saya ngedongeng adalah antum kan tahu ya, saya sempat di Blossom Finance USA itu. Iya. Nah, Blossom itu sebenarnya melakukan peran introducing, yaitu memperkenalkan BMT Indonesia kepada investor internasional. Nah, tanpa Blossom atau tanpa lembaga itu, BMT itu nggak bisa ngomong gitu loh dengan investor internasional karena beda background, ya beda bahasa, bukan sekedar beda bahasa Inggris ya memang memang beda gaya, beda bahasa. Tapi dengan kehadiran lembaga seperti Blossom itu membuat kedua belah pihak jadi nyaman untuk berinteraksi. Ya, jadi di situ kayak yang saya kira juga dengan Profin juga sedang kembangkan adalah pertanian, peternakan, perikanan sering dituding high risk. Sebenarnya bukan high risk, tapi tidak ada yang mengintroduce secara proper kepada para lembaga-lembaga pemilik dana. Gitu loh. Jadi kalau jadi harus ada yang lembaga yang merekomendasi gitu Bang ya. Ya, jadi mengembangkan keuangan syariah tidak berarti kita harus punya lembaga keuangan sendiri, karena ini ada satu segmen yang masih kosong banget, yaitu pihak-pihak yang berusaha menyambungkan. Nah, ya kayak ini Kang Rafiq masih di Bank Muamalat atau udah enggak ya? Udah enggak Bang. Oh iya, namun misalnya kalau Kang Rafiq masih di Bank Muamalat, itu diperlukan kadang-kadang satu orang yang bisa menjelaskan, ini nggak risiko tinggi loh, caranya begini. Karena bank sendiri kan nggak bisa dia mempelajari itu semuanya sendiri. Iya, karena kan Bang ambil kesimpulannya, ada spesialisasi. Bang ambil kesimpulannya kan gitu Bang ambil kesimpulannya mudah. Ya bahasanya ya kalau bahasa baru yang saya temukan sekarang, tak kenal maka high risk gitu Bang. Iya makanya gitu loh. Nah, justru kita perlu lembaga yang memperkenalkan introducer, endorser, konektor atau apapun istilahnya. Macam belang itu ya Bang ya. Betul.
Oke. Iya Pak Irfan, mungkin harus ada event, Irfan, ada event paling tidak, walaupun tidak terlalu besar, itu mempertemukan. Karena saya juga hari ini, walaupun saya nggak langsung di Bank Muamalah, tapi masih sering jalan-jalan, malah lebih jauh jalannya di ke Ciamis itu, ternyata potensi dana itu luar biasa Kang Irfan. Dan kalau dimanfaatkan ya luar biasa, artinya masih banyak dana-dana yang tersembunyi di Ciamis yang mungkin sekilas dari Bang Jamil dipaparkan, itu emang kekuatannya besar. Cuma itu oleh Bajnas sebelum terambil, oleh lembaga yang belum terambil, ini kadang-kadang ini siapa yang bisa ngambil gitu Pak Irfan. Dan mungkin kita harus bisa ada event mempertemukan saling ta'aruf antara antara startup dengan pemilik modal gitu Pak Irfan. Kalau rasanya kalau pemilik modal sih ada beberapa golongan yang memang saya sih asal uang ini manfaat. Jadi dia kadang-kadang tidak perlu return yang terlalu berlebihan juga Pak Irfan. Ada golongan yang seperti itu, gitu Pak Irfan. Ya. Jadi memang yang repotnya lembaga tadi yang merekomendasikan itu harus pinter banget melihat ini potensial gitu. Meskipun di underestimate oleh lembaga keuangan, tapi dia betul-betul potensial. Baru kita, saya greget juga kadang-kadang karena banyak juga Bang mahasiswa yang ya ini dia potensial, kemudian secara idenya bagus gitu loh. Tapi kenapa nggak dilirik oleh lembaga keuangan gitu? Mau ngasih modal, saya nggak ada modal Bang. Justru itu Kang Irfan, pemikiran yang kayak tadi bahwa antum tidak harus ngasih modal. Betul. Bahwa nilai tertinggi antum dalam ekosistem ini bisa jadi sebagai introducer tadi. Betul. Bahwa dengan kredibilitasmu bisa mengatakan ini risiko terkontrol loh, dan pihak pemilik dana mungkin dia belum melihat mahasiswa namun melihat Dr. Irfan, kan membuat mereka merasa lebih teriyakini. Pada saat seperti kasus BMT dengan investor asingnya, mereka melihat tim Blossomnya gitu Pak. Iya betul. Karena bisa menjelaskan dengan bahasa yang sesuai kebutuhan mereka. Nah ini Kang, jadi ULKS Santu bisa jadi menjadi inovator ya tentang lembaga yang saat ini kita belum sepakat namanya, yang entah introducer, endorser atau apa tadi. Yuk mulai contoh praktekkan dulu nanti. Mudah-mudahan ya ada beberapa mahasiswa yang sukses dengan usahanya yang kita dampingi, ya itu memang kan tetap jadi seorang yang merekomendasikan pun harus ada track record mungkin Bang ya. Ya Kang Irfan, yang di depan mata gerakan introducer tadi atau konektor tadi adalah Kang Delil contohnya. Bahwa diskusi SEP dengan takaful umum itu bisa sejauh ini karena ada Kang Delil menengahinya, yang menyambungkan dengan bahasa yang sama kepada kedua belah pihak. Karena kalau enggak, dua-dua udah langsung nggak menarik gitu loh. Gue mendingan fokus kepada yang lain, jadi nggak melihat potensi dan lain-lain gitu loh. Jadi gini Kang, ULKS itu kembangannya sangat luas, makanya perlu kita kembangkan sama-sama. Dan hari ini saya memang mengundang teman-teman dari komunitas pesantren yang lain ya, bahwa kalau antum kan SEP juga ya. Di sini ada Kang Haikal Rida, itu beliau mewakili teman-teman pesantren di Karawang. Nah, kemudian ada Prof Bin dari Bogor, itu yang mengkoneksikan kami sampai ya dengan Karawang, termasuk yang sampai lahir ULKS di Makassar. Jadi kalau para aktivis ULKS ini tersambung silaturahim, bisa berdiskusi lebih intensif, ide-ide itu akan meluas. Dan semoga beberapa ide-ide Kang Irfan tadi jangan berhenti di sini doang nih Kang. Ayo kita kembangkan, itu terobosan besar Kang. Yuk Pak Irfan, siap. Siap, insya Allah. Aduh. Baik, kok jadi asik kita sendiri nih teman-teman hadirin, masih ada yang mau bertanya nggak? Ini kita bertiga bertanya nih. Bang Delil, Bang Jamil ini memang bawa aja diskusinya seru terus ini. Oke. Baik, ini udah gerasa nih Bang Jamil 9.47 di sini hampir jam 10. Jadi ya, udah 12 menit lagi genapin jam 10 kalau ada yang mau nanya, kalau enggak kita. Oke, masih ada lagi, kita genapin jam 10, kalau ada silakan. Tadi yang dari Karawang mungkin ini ya, Kang Haikal masih Kang nyimak Haikal masih nyimak tidak? Kalau ada yang ini juga unek-uneknya dikeluarin juga nih. Atau Prof Win kerasa nyimak. Oh ya Kang Haikal silakan tuh. Coba Kang Haikal ini unek-uneknya siapa tahu ada yang bisa menginspirasi kami di Ciamis nih.
masih menyimak nih. belum belum. Jadi kami saat ini berusaha untuk apa namanya bermitra dengan teman-teman pesantren yang lain. Ya minimal yang satu tujuan, satu visi, sehingga dari situ sedikit demi sedikit bisa menjalankan ULKS maupun hal-hal yang lainnya gitu. Jadi cari yang kompak aja intinya. Yang kompak sehingga bisa berjalan, saling berkolaborasi sehingga bisa memajukan khususnya pesantren ataupun tentang keuangan syariahnya gitu. Masih dalam tahap itu, jadi masih tahap belajar, masih tahap menimba ilmu, masih banyak yang harus ide-ide yang harus ditampung dengan teman-teman. Jadi masih belajar. Justru saya di Ciamis ini luar biasa ya, pengetahuan tentang ekonomi syariahnya Dr. Irfan maupun yang lainnya luar biasa. Saya perhatikan kami itu masih jauh lah untuk ilmu tentang ekonomi syariah, tapi intinya nyusun kekuatan yang kompak, bagaimana nanti ide-ide itu akan muncul sendiri gitu. Intinya seperti itu, Pak. Baik. Ya, Kang Irfan, sekedar info bahwa kan tadi esensi dari ULKS itu adalah persatuan. Ya, Betul. persatuan, dengan bersatu kita kuat bisa menghadapi berbagai tantangan dan persaingan. Jadi yang sedang Kang Haikal lakukan di Karawang, karena Karawang belum tercover oleh SEP, nah ini beliau sedang bikin PEPES Karawang, Kang. Jadi PEPES itu singkatan dari Paguyuban Ekonomi Pesantren Karawang. Mantap. Itu intinya adalah paling tidak ULKS tuh. itu dimulai dengan bergerak bersama, karena kalau pesantren satu persatu berhadapan dengan lembaga keuangan syariah itu juga nggak efektif. Tapi kalau pesantrennya berhimpun, nah itu menjalin kemitraannya insya Allah akan lebih mudah. Dan berhimpun tadi ya tidak harus berhimpun tentang 1000 pesantren langsung, cukup per wilayah masing-masing, berlima, bersepuluh, bersatu itu udah langkah konkret ya. Ini ada Pak Muhammad Saleh, videonya hidup terus nih, mungkin ingin ada pertanyaan atau ada statementnya? Tadi saya ingin dari Prof ini mungkin karena kita bergerak banyak juga pesantren yang bergerak di pertanian, mungkin bisa diperkenalkan juga Bang, Prof yang tadi Ya, Profin tadi bilang ke saya sedang hadir di 2 webinar nih. Oh iya. Profin lagi bersama kita atau lagi di layar sebelah? Karena memang saya minta Profin tadi lebih fokus ke layar sebelah karena itu sedang ada webinar Habitren Pusat yang ya saya dengan Profin kan sering bertukar info. Jadi dengan semoga dari webinar sebelah beliau bisa sharing juga nantinya. Iya. Tapi kalau Profin sudah bersama kita, diharapkan Prof dua patah katanya. Katanya masih di sebelah gitu ya. Masih sebelah, oke, baik. Ini tadi Pak Saleh ada yang mau disampaikan Pak, saya apresiasi nih Bapak videonya hidup terus, tanda keseriusan kepada acara ini. Pak Muhammad Saleh ya? Ya. Ya, silakan kalau masih ada teman-teman nih 8 menit lagi. Kang Pupun. Atau Kang Ari di Bandung ya? Saya juga orang Bandung nih Kang. Oh, mohon Kang. Tapi saya orang Bandung yang nggak bisa bahasa Sunda Kang. Kang Ari dari Iksas bukan ya Kang Ari teh? Gimana Kang? Kang Ari teh Iksas ya? Sanes Kang. Oh Sanes, oh iya. Nih lupa saya nih meng-share ke ikatan alumni Amsirati Bang. Dari Bani Kang kalau Mas. Oh ya. Ya Kang Arit, itu ULKS bisa kalau antum di lembaga pendidikan di sekolah, ULKS bisa diselenggarakan di sekolah. Bisa dalam perwujudannya koperasi sekolahnya gitu, tapi koperasi syariahnya ya. Jadi ULKS kita yang pertama di Indonesia Timur di Makassar itu bukan oleh pesantren, itu oleh madrasah.
Baik. Baik. Jadi harus lebih banyak belajar dulu, Pak. Siap. Mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu yang hadir dan juga nanti yang nonton baik di YouTube-nya Bang Delil nanti atau di YouTube-nya kita ya. Intinya yang sudah menghubungi kami beberapa Bang Jamil ada ya beberapa lembaga yang sudah menghubungi cuma nggak bisa hadir webinar kali ini, mungkin nanti akan ada sesi khusus dengan lembaga tersebut insya Allah. Kemudian juga bagi teman-teman yang tidak sempat hadir ini bisa menghubungi kami atau mungkin nanti bisa menghubungi langsung Bang Jamil juga karena ada beberapa yang WA ke saya nggak sangat berminat untuk membuka WLKS, hanya saja malam ini tidak bisa bergabung dari Zoom-nya karena memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi yang jelas intinya mudah-mudahan acara ini bisa membuat kita semua punya kesadaran bersama di mana saat ini ya memang harus kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak gitu. Nah, apapun nanti bentuk kolaborasi sinergi apapun namanya seperti yang tadi Bang Jamil paparkan bahwa yang terpenting adalah kita semua punya tujuan yang sama di mana Indonesia harus bisa memberi contoh pada dunia bahwa lembaga keuangan syariah itu betul-betul membawa kemaslahatan. Itu intinya sebenarnya ya. Kalau yang saya tangkap untuk bisa memberikan contoh membawa kemaslahatan ya. Kalau kita sebagai muslim kan tentu yakin bahwa dari syariat itu pasti ada maslahat. Nah, namun untuk meyakinkan mereka yang non-muslim ataupun bahkan yang muslim tapi masih ragu bahwa ini yang membawa kemaslahatan, nah itu kan perlu contoh, perlu bukti. Nah ya mudah-mudahan ke depan kita yakin dengan adanya kolaborasi dan sinergi ini kita bisa memberikan bukti bahwa lembaga keuangan syariah itu betul-betul bisa membawa kemaslahatan buat umat, kemaslahatan buat masyarakat. Itu mungkin sebelum ini silakan ada closing statement dari Bang Jamil. Iya Kang, justru saya pengen menanggapi kalimat antum tadi. Oh oke, silakan. Dari pengalaman saya, ya karena sekarang kan online jadi sering juga ngisi diskusi dengan teman-teman di belahan bumi yang lain. Itu yang memang perlu kita dakwahkan dari Indonesia, yaitu adalah banyak saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain itu beranggapan perjalanan keuangan syariah itu hanya bisa dimulai dengan adanya bank syariah. Bahwa bank syariah itu penting, tapi keuangan syariah tidak harus tentang bank syariah semata. Justru Indonesia itu punya banyak spirit bahwa banyak sekali contohnya dari 30 tahun yang lalu banyak masyarakat memulai perjalanan keuangan syariah dengan BMT. Pada saat itu bank syariah masih sangat terbatas gitu ya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya punya banyak contoh tentang keuangan syariah itu sangat beragam, itu ilmu yang sangat luar biasa, tidak hanya sebatas perbankan syariah. Jadi bank syariah itu penting, namun nggak ada bank syariah pun kita bisa tetap bersyariah. Itu yang bisa kita inspirasikan keluar. Dan tadi ULKS itu adalah cerminan tentang kemandirian bahwa kita bisa melangkah. Mau kita besar, kita kecil, kita bisa berperan dalam pengembangan keuangan syariah, dalam ikhtiar menghindari riba, mewujudkan ekonomi yang lebih baik bagi kita bersama untuk kebaikan kita bersama di dunia dan di akhirat. Ya itu juga sekaligus closing statement. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Kang Irfan yang sudah memberi kesempatan saya mengisi kelas sekolah syariahnya, dan saya pribadi sangat menikmati diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, ya semoga apa yang kita laksanakan bersama malam ini mendapat ridho, menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan tak lupa saya mohon maaf sekiranya ada tindakan atau statement saya yang kurang berkenan di silaturahim kita malam ini. Dan semoga ini menjadi awal dari silaturahim kita, bukan akhir. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazaa buat Pak Jamil Abbas atas pencerahan ilmu dan juga pengalamannya yang sangat luar biasa. Kita tawasulkan mudah-mudahan itu menjadi wasilah beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir, sehat batin. Kemudian juga mudah-mudahan jadi wasilah Bang Jamil dan keluarga juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga tentu kita semua yang hadir mudah-mudahan acara ini bisa menjadi wasilah keberkahan buat kita semua. Terima kasih buat semuanya, Bang Deli, Bang Rofik, Bang Arid, dan semuanya ya. Terima kasih, jazakumullah hasanal jazaa. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Sadayana. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih teman-teman. Salam kenal juga nih yang baru ketemu. Jamil, semuanya.